Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Hari ini gua bakalan review lagi sob. Dimana kali ini gua bakalan review kamera dari Fuji, yaitu kamera Fuji X-S10. Dan kamera ini membuat sedikit galau sebenarnya, dimana gue adalah orang yang dari dulu pengguna kamera Sony ya, mulai dari A5100, lalu ke A6300, lalu A6400, dan sekarang gue juga pakai A6000 dan A7C. Dimana begitu gue mencoba Fuji X-S10 ini, menurut gue untuk di kelas sensor APS-C, ini kamera benar-benar berbahaya. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Dimana mungkin beberapa dari kalian tahu bahwa gua adalah orang yang dari dulu pengguna Sony sekali. Mulai dari Sony A6300, lalu gua downgrade ke A5100 gitu kan. Lalu gua up lagi ke A6400, dan sekarang gua pakai A6000 plus A7C. Yang mana dari dulu ekosistem gua Sony lah gitu. Dan hari ini gua mendapatkan kesempatan untuk mencoba Fuji X-S10 ini. Dan gue kurang lebih sudah memakai kamera ini 4 minggu, kurang lebih 4 minggu. Yang mana experience gue terhadap si Fuji ini, gue menemukan beberapa poin yang menurut gue ini bagus banget. Dan juga ada beberapa poin mungkin catatan yang menurut gue ada sedikit kurangnya. Nah, seperti apa? Terus ikutin vlog gue ini. Oke, yang pertama, yang gue rasakan sebagai user Sony lalu mencoba Fuji, pasti adalah memahami ekosistem baru lah gitu ya. Dimana menu-menunya berbeda sekali. Dimana menunya ini tentu harus gue pelajarin. Tapi menurut gue itu tidak butuh makan waktu yang sangat lama. Dimana cukup 1 hari aja gue langsung paham menu-menu yang ada di si Fuji. Karena enak sekali. Pengaturan menunya tertata sekali dengan rapi menurut gue. Dimana kalau mau ngatur settingan video maka tinggal geser ke kanan saja. Kalian sudah bisa mengatur semuanya, mulai dari file format, full high speed-nya gitu kan, f-log, lalu juga 4K-nya, mengatur. Pokoknya enak deh gitu. Intinya dia dibagi dengan rapi. Lalu misalnya mau film simulation-nya gitu kan, itu sudah dirata white balance, dynamic range, tone curve-nya. Yang mana semuanya tersusun dengan jelas, rapi, mudah, dan simpel. Itu menurut gue. Jadi tidak butuh waktu yang lama untuk mempelajari si Fuji ini, untuk menunya. 1 hari gue langsung paham semua menu-menunya ini. Secara mungkin yang agak butuh waktu adalah kebiasaan. Dimana sih pengaturan shutter, pengaturan aperture, terus ngatur ISO. Itu mungkin sedikit agak kagok ya. Gue butuh kurang lebih 3 harian lah akhirnya sampai terbiasa. Dan yang berikutnya, yang gue suka adalah gridnya. Ini enak banget. Gue megang gridnya lebih enak. Karena gridnya kalau Sony kan kecil ya gitu kan. Pendek gridnya. Gitu, sedikit saja, jadi kurang kokoh kita megangnya. Nah, kalau si Fuji ini agak lebih panjang gitu gridnya, jadi lebih enak buat dipegang dan mantep gitu loh. Megang itu rasanya mantep, enak, kokoh, dan aman rasanya. Karena gridnya itu menonjolnya itu lebih panjang, jadi enak banget buat dipegang. Lalu yang gue suka lagi dimana di sisi sebelah kirinya sudah diberikan port jack buat mic 3,5 mili. Lalu ada juga Type-C buat ngecasnya dan bisa dicas langsung ke sini aman kata Fuji. Itu juga dengan cas handphone kalian, cas charger handphone biasa juga bisa. Lalu juga ada HDMI out gitu ya buat monitoring. Dan berikutnya yang gue suka, monitornya itu sudah flip. Bukan flip ya, salah gua. Maksudnya iya flip ke samping gitu. Flip ke samping dan bisa diputar gitu ya. Jadi buat vlogging dan semuanya ini nyaman. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan yang agak kurang nyaman mungkin viewfindernya aja ya, belum terbiasa. Karena kalau Sony kan ceper nih gitu kan. Kalau Sony kan ceper,
viewfindernya tuh di bawah sini sejajar gitu. Nah, kalau si Fuji itu agak menonjol gitu. Tapi ya ini menjadi ciri khas klasiknya kamera Fuji gitu ya. Dan ada hal yang gue suka banget dari kamera Fuji X-S10 ini, dimana kamera ini pertama sudah super 4K. Yang kedua, dia mempunyai kemampuan slow motion di Full HD hingga 240 fps. Yang mana kalian bisa pilih-pilih lagi slow mo-nya itu mau hasil akhirnya di 24 fps apa di 60 fps. Yang arti kata nanti misalnya kalau kalian slow mo kan di 240 fps ini hasil akhir shootnya ada di 24, maka otomatis dia langsung slow mo hasilnya hingga 10 kali slow motionnya. Atau misalnya di 240 fps tapi slow mo-nya ingin hasil akhirnya di 60 fps, maka nanti dia hanya akan slow mo kan hingga 4 kali saja. Yang mana nanti di editing kalian bisa otak-atik kembali sob. Dan berikutnya lagi, kamera ini sudah memiliki IBIS. Wow, ya kan? Banyak banget sudahlah. Ada IBIS-nya, mampu slow motion 240 fps gitu ya kan, sudah 4K juga. Dan harganya setahu gua ini adalah 14,5 juta body only, yang mana kalau misalnya diadu dengan Sony itu berarti dia di atas 64, di bawah 6.600 seperti itu, di antara itulah ya. Tapi dengan fitur yang dia berikan, yang dimana menurut gua kamera Sony 6400 atau 6600 nggak miliki, ini benar-benar, makanya gue bilang tadi, benar-benar berbahaya ini buat saingan Sony. Ya, mungkin kita langsung aja kali ngetes ya si Fuji X-S10 ini. Dan memang gue nggak akan terlalu banyak membahas secara spesifikasi yang lebih dalam. Gue yakin sebenarnya teman-teman yang lain sudah banyak juga ngebahas vlog tentang si X-S10 ini gitu ya kan. Dan ini lebih ke experience gue sebagai pengguna Sony dan pertama kali menggunakan Fuji gitu. Dan kebetulan ini adalah X-S10, yang mana ada hal yang sangat luar biasa menurut gua sob. Ini APS-C ya. Kita tahu APS-C itu dimana biasanya gitu, sensor-sensor ini kalau low light itu kurang bagus kalau ISO-nya tembus hingga 5000 gitu kan. Pasti noise parah gitu ya. Nah, bagaimana dengan si Fuji X-S10 ini? Dia sedikit memberikan kejutan yang luar biasa karena sensornya APS-C, tapi seperti ini. Oke. Naik ISO ke 1000. 600. 2000. 1200, naik ke 4000, ke 5000, 1400, 8000, 10.000, 15.000. Ini shutter speed 1/50, f2, ISO 3200.
Nah, bagaimana menurut kalian? Gua pribadi sebenarnya rada terkejut dengan si Fuji X-S10 ini, dimana ini sensornya masih APS-C gitu ya, bukan full frame. Kalau full frame hingga 5000 tanpa noise, gua bilang wajar gitu ya. Ini APS-C sob, dan gua sedikit kagetnya di mana Jalan Asia Afrika di Bandung itu jalannya cahayanya kurang sekali tentunya di sana, dan gua bisa membuka ISO hingga 3200 dan tidak ada noise. Dan di 5000 itu ada noise, itu kalau lu zoom ada, tapi tipis sekali, dimana kalau pakai 6400 gua hafal sekali ya, itu pasti udah parah sekali noise-nya di 3000-an, dan ini tidak noise. Ya, gue sedikit kaget gitu ya. Wow, luar biasa sekali sensornya. Dan menurut gue untuk kualitas ketajaman gambar, Fuji X-S10 ini masih lebih baik pada 6400 gue sebelumnya. Seperti itu pendapat gue. Dan juga untuk IBIS-nya bekerja dengan sangat baik, tapi tentu tidak akan sempurna bisa benar-benar diam stabil sekali ya, belum sampai di tahap itulah ya, tapi tentu sangat membantu buat handheld pastinya. Minimal getaran-getaran kasar halus tidak terjadi di pengambilan gambar si Fuji X-S10 ini waktu kalian jalan biasa. Si Fuji X-S10 ini memiliki feature profile F-Lock, dimana F-Lock-nya menurut gua enak banget buat dipakai, dan waktu gua nge-grading juga nggak susah-susah amat. Dan seperti ini kalian bisa lihat ini menggunakan si F-Lock. Dan tidak hanya dengan F-Lock, buat kalian gitu ya pengen buat ala-ala sinematik gitu, ala-ala sinematik yang gambarnya langsung sudah mirip-mirip warna grading sinematik, si Fuji X-S10 ini memberikan fitur yang namanya film simulation, dimana di situ nanti ada banyak sekali ya, ada classic neck, ada Eterna Cinema, ada Eterna Black Bypass, ada Across plus filter gitu ya, ada monochrome, ada Sepia, ada Provia, banyak lah ya. Di sini diberikan ada Astia, ada Classic Chrome. Nah, itu semua adalah beberapa warna yang mirip-mirip ala cinema. Jadi tidak perlu lagi kalian ibaratnya kalau mau grading itu sudah mirip-mirip beberapa warna yang kita mau. Warna misalnya hitam putih, ada chrome gitu kan. Lalu di sini yang paling terkenal biasanya Eterna dan Cinema ini, Eterna Cinema dan Eterna Black Bypass ini, itu sudah diberikan oleh Fuji di si Fuji X-S10 ini sob. Nah, itu tadi beberapa hal yang gue suka dari si Fuji X-S10 ini sob. Nah, bagaimana dengan kekurangannya gitu ya? Kekurangan yang gue rasakan adalah menurut gue kamera ini kalau gue shoot 4K itu terasa cukup panas ya, terasa cukup panas, dan juga baterainya menurut gue boros gitu. Gue nge-shoot waktu itu cuma sejaman lah ya, itu sudah baterainya sudah mau habis sekali. Dan berikutnya adalah menurut gue, tapi ini balik lagi ke selera. Gue sukanya autofocus itu yang cepat, tapi tak ada perubahan fokusnya atau tracking fokusnya smooth. Nah, menurut gue Fuji X-S10 ini autofokusnya terbilang cepat, tapi trackingnya agak sedikit lambat gitu. Dimana misalnya kalau kita maju mundur terhadap kamera ini dengan cepat, maka dia butuh beberapa detik untuk kembali menjaga trackingnya, dimana ada ngeblurnya gitu. Jadi auto trackingnya menurut gua masih belum sempurna gitu ya. Mungkin suatu saat upgrade FWK atau seperti apa dari Fuji, yang mana seandainya mungkin autofokusnya ini sedikit lebih smooth lagi perpindahan pada saat menentukan fokusnya, kamera ini menurut gua hampir sempurna sekali. Tapi ya itu tadi, nggak ada yang sempurna. Kalau sempurna nggak laku nanti yang seri-seri lain gitu ya kan. Oke, ini adalah hasil final gua, pendapat gua tentang si Fuji X-S10 ini. Dengan harga 14,5 juta setahu gua ya, body only, dengan fitur yang diberikan, mampu 4K, mampu 240 fps di Full HD, dan sudah IBIS juga gitu kan. Lalu juga memiliki picture profile, F-Lock, dan juga film simulation gitu kan. Dan apa lagi, monitornya bisa di flip ke samping gitu, bisa diputar juga menghadap ke depan, ke belakang, dan ke depan. Lalu tajam banget gitu kan, sensornya dalam kondisi low light sangat baik untuk di kelas APS-C. Menurut gua ini mengejutkan sekali. Dan ya hanya dengan sedikit minus menurut gua yang autofocus masih sedikit kasar, dan ada beberapa kadang tracking yang masih kebingungan dia cari. Tapi dengan harganya menurut gua ini worth it banget buat kalian beli sob. Benar-benar enak banget buat dipakai, khususnya low light juga gitu ya kan. Dimana kalian biasanya yang pusing itu kalau low light itu noise, dan dia di 3200
Gua nggak menemui noise. Di 5000 tipis sekali noise-nya. Luar biasa sekali. Dan sebagai user Sony, apakah gue pindah ke Fuji? Jujurnya belum lah ya, belum lah. Kenapa? Karena saat ini gue menggunakan A7C yang sekarang lagi nge-shoot ini. Tentu A7C di atas ini. Kalau seandainya ada yang mampu mengimbangi, Fuji mampu mengimbangi A7C dan harga lebih murah kali gitu ya kan, dan atau kualitasnya lebih tajam, mungkin gue akan pindah. Iya, gue bukan orang yang idealis sama brand, karena menurut gue orang idealis sama brand dan Anda tidak dapat untung dari brand itu adalah orang bodoh gitu ya kan. Gue nggak idealis sama brand. Oke, mungkin nextnya gitu gue tantang sama Fuji, kirimkan gue kamera yang bisa mampu nyaingin A7C, khususnya di autofocusnya yang sangat smooth dan lembut. Karena gue orang yang hobi banget movement gimbal, gue butuh AF yang sangat smooth dan cepat. Oke, jadi segitu aja mungkin review dari gue buat kalian dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.